Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Dan para umat sekalian, para akhwat sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tak lupa kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala. Di sore hari ini kembali kita bisa bermajlis di majlis kita ini, kembali bersama-sama belajar bahasa Arabiah dengan panduan kitab Durusulullah. Ya, sebelum kita melanjutkan ke pelajaran kedua dari kitab Durusulullah, kita ulang dulu. Dan saya ingin mengulang materi inti pelajaran pertama dari sebuah buku yang kami susun. Buku ini namanya adalah belajar Nahwu dari kitab Durusulullah jilid yang pertama ya. Nah, kita baca dulu buku materinya agar kita ingat materi kemarin atau inti pelajaran pertama kemarin apa, itu kita simpulkan, kita kumpulkan di sini. Intinya kemarin tuh kita belajar tentang hadza ya. Intinya kita belajar tentang hadza. Apa itu hadza? Hadza adalah kata tunjuk. Ya, ini ada yang di grup saya screenshotkan, saya kirim ke grup ya, ada itu screenshotnya. Adalah kata tunjuk untuk menunjuk sesuatu yang dekat. Dia kata tunjuk menunjuk sesuatu yang dekat untuk menunjuk sesuatu yang berjenis laki-laki. Berjenis laki-laki. Kemudian untuk menunjuk sesuatu yang jumlahnya tunggal. Jumlahnya tunggal. Kalau kita simpulkan, hadza adalah kata tunjuk. Hadza adalah kata tunjuk. Terus untuk yang dekat, untuk yang berjenis laki-laki, untuk yang jumlahnya tunggal. Kalau diartikan ke dalam bahasa kita, hadza itu artinya adalah ini. Hadza, ini. Gitu ya. Kemudian, dalam istilah Nahwu, hadza itu punya istilah, punya sebutan gitu ya. Ada sebutannya. Sebutannya adalah ismul isyarati lil qarib. Isim isyarah lil qarib. Kalau diartikan ya ini kata tunjuk untuk yang dekat. Di hadza itu adalah kata tunjuk untuk yang dekat. Kata tunjuk untuk yang dekat. Atau bahasa Arabnya ismul isyarati lil qarib. Kata tunjuk yang dekat. Gitu. Ini yang pertama. Lihat contohnya ya. Lihat contoh penggunaan hadza. Hadza kitabun. Ini sebuah buku. Lihat keterangan. Ini ada di buku. Ada di buku materi kita ya. Tadi dijelaskan keterangan. Dalam kalimat ini menggunakan kata tunjuk hadza. Kenapa kok pakai hadza? Maka jawabannya karena kitabun adalah sesuatu yang letaknya dekat, jenisnya laki-laki, dan jumlahnya tunggal. Itu ya. Kenapa pakai hadza? Ini jawabannya. Contoh kedua. Hadza Muhammadun. Ini adalah Muhammad. Perhatikan. Dalam kalimat ini menggunakan kata tunjuk hadza. Kenapa kok pakai hadza? Kenapa hadza Muhammad bukan yang lain? Karena Muhammad sesuatu yang letaknya dekat, jenisnya laki-laki, dan jumlahnya tunggal. Ini tentang hadza. Kemudian berikutnya, materi berikutnya yang kita pelajari kemarin, ada tentang apa? Tentang ma. Tentang ma. Ma. Apa itu ma? Ma adalah kata tanya.
yang digunakan untuk menanyakan sesuatu yang tidak berakal atau selain manusia. Kata tanya yang digunakan untuk menanyakan sesuatu yang tidak berakal atau selain manusia. Kalau kita artikan ke dalam bahasa kita, artinya adalah apa? Artinya adalah apa? Ya, kemudian dia punya istilah dalam Nahwu, istilahnya adalah ismul istifham li ghairil aqil. Kata tanya untuk yang tidak berakal. Jadi ma itu mudahnya, ma adalah kata tanya untuk yang tidak berakal. Kalau diarabkan, ismul istifham li ghairil aqil. Kata tanya yang tidak berakal. Nah, kemudian kita lihat contoh prakteknya. Contohnya, ma hadza. Ma hadza. Hadza kitabun. Apa ini? Ini sebuah buku. Keterangan dalam kalimat pertanyaan ini menggunakan kata tanya ma. Kenapa pakai ma? Karena yang menjadi objek pertanyaan adalah sesuatu yang tidak berakal. Apa itu? Kitabun. Kitabun ini adalah sesuatu yang tidak berakal yang menjadi objek pertanyaan dalam kalimat tersebut. Gitu ya. Berikutnya mengenal man. Mengenal man. Apa itu man? Man adalah kata tanya yang digunakan untuk menanyakan sesuatu yang berakal atau manusia. Jadi man ini untuk yang berakal. Kalau ma untuk yang tidak berakal, gitu kan ya. Ya man ini kalau kita artikan artinya adalah siapa. Artinya adalah siapa. Contoh ya, ya, kemudian dalam istilah nahwu, man itu disebut dengan ismul istifham li ghairil aqil. Mudahnya adalah kata tanya untuk yang tidak berakal. Kata tanya untuk yang tidak berakal. Kalau ma, kata tanya untuk yang berakal. Kalau man, kata tanya untuk yang afan. Kalau ma, kata tanya yang tidak berakal. Kalau man, kata tanya untuk yang berakal. Jadi saya ulang lagi. Kalau man adalah kata tanya untuk yang berakal. Atau ismul istifham lil akil. Adapun ma, tadi ya ma apa tadi? Ma adalah kata tanya untuk yang tidak berakal. Ismul istifham li ghairil akil. Contoh, man hadza? Siapa ini? Hadza Muhammadun. Ini Muhammad. Dalam kalimat pertanyaan ini menggunakan kata tanya man. Kenapa pakai man sekarang? Bukan ma. Karena yang menjadi objek pertanyaan adalah sesuatu yang berakal. Karena berakal. Muhammad kan berakal, maka pakai man. Muhammadun adalah sesuatu yang berakal. Yang menjadi objek dalam kalimat pertanyaan tersebut. Berikutnya keempat, mengenal A. Gitu ya, A. A adalah kata tanya yang digunakan untuk menetapkan sesuatu. Yang membutuhkan jawaban ya, bahasa Arabnya na'am, atau tidak, bahasa Arabnya la. Kemudian apabila diartikan ke dalam bahasa Indonesia, artinya adalah apakah. Ya, dalam istilah nahwu disebut dengan harful istifham, huruf untuk bertanya. Contoh, ahadza baitun? Apakah ini rumah? Naam, hadza baitun. Ya, ini rumah. Ahadza miftahun? Apakah ini kunci? La, hadza qalamun. Ini pena. Nah,
Selesai. Ini kemarin materi pelajaran pertama yang kita pelajari kemarin. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, ada yang belum paham? Saya beri waktu untuk bertanya. Kalau tidak ada, kita lanjut ke pelajaran kedua. Nah, kita lanjut ke pelajaran kedua ya. Berarti telah paham.